SD. Dari Oh, SD dari itu, SD ya? ya, dari SD itu sudah senang kalau tampil ke depan, kemudian berproses, kemudian seperti itu. Iya. Dari SD saya pernah juga ikut lomba pidato, kemudian main drum band juga dari SD. Jadi dari belajar dari hal-hal kecil itulah yang menstimulus diri saya sehingga pada saat SMP, SMA dan sampai sekarang tetap suka gitu berproses sampai Iya. sekarang. Nah, kemudian di SMP itu juga sempat main drum band, juga alhamdulillah berkesempatan latihan juga olahraga anggar seperti itu Iya, iya. dan mengikuti berbagai macam kejuaraan lah. Nah, entah dari mana datangnya, tapi ketika mengikuti suatu proses itu untuk menjadi sesuatu, saya suka gitu, Pak. Kemudian pada saat SMA, alhamdulillah juga waktu itu terpilih mewakili Kayong Utara delegasi Paskibraka Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017. Nah, dari situ saya belajar banyak hal bahwa apa yang terjadi sama saya pada saat itu, apa yang saya lakukan mendatangkan banyak manfaat buat saya. Jadi setiap ada peluang saya selalu ambil gitu. Setiap ada kesempatan saya selalu kejar, di mana terbukti bahwa peluang-peluang itu juga baik untuk pengembangan diri saya gitu. Gitu kira-kira, Pak. Ya. Mungkin tips yang dapat diberikan sehingga bisa mencapai beberapa prestasi tersebut, tentunya ada tantangan-tantangan baik dari pihak keluarga, khususnya orang tua. Itu bagaimana itu, Bang Dika? Oke. Sebenarnya itu tantangan tuh datang dari diri sendiri sih, Pak. Tantangan itu yang paling besar tuh datang dari diri sendiri, di mana cenderung kan kita khususnya anak muda sekarang tuh mager gitu, malas gerak. Mager, malas gerak ya? Malas gerak. Oh, ada istilah mager gitu ya? Iya. Kayak Jadi disebut R ya. jadi Lanjut Bang Diki, ya, Bang Dika, Bang Diki lah ya. jadi ya sebenarnya musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Kadang ada saatnya juga kita merasa malas, merasa bahwa apa yang kita lakukan tuh tidak akan menghasilkan apapun gitu. Oh iya. Nah, jadi dari duitnya lah ya. Nah, dan kadang teman-teman atau saya sendirilah kadang Iya. mengukur suatu pekerjaan itu kadang juga dengan uang kayak gitu. Oh, Nah, begitu. bahwa tapi sebenarnya itu juga, nah itu yang saya bilang tadi, tantangan itu dari diri kita sendiri. Jadi untuk tantangan itu lawannya juga diri kita sendiri. Datangnya dari diri kita sendiri, kemudian melawannya juga dari diri kita sendiri. Dan yang paling utama adalah cara menyelesaikan tantangan tersebut, cara melewati tantangan tersebut adalah manajemen diri. Manajemen diri, kemudian mengatur bagaimana sih ke depannya. Kemudian aku nih mau jadi apa ke depannya. Jadi sehingga kita menghadapi tantangan tersebut agak lebih mudah gitu. Karena mengacu ke masa depan. Kalau misalnya kita malas-malasan sekarang, ya kedepannya mau jadi apa seperti itu. Kemudian alhamdulillahnya hambatan dari orang tua sih, alhamdulillahnya sampai saat ini belum ada sih, Pak. Jadi alhamdulillah Belum orang ada tua ya? Belum ada. orang tua mendukung sejauh ini apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, asal jangan setengah-setengah. Itu sih. Ketika sudah dipercaya orang atau ketika sudah info dalam sesuatu kegiatan, ya lakukanlah semaksimal mungkin. Gitu ya. Oke, berkenaan dengan masih tantangan tadi itu, kan biasanya kalau dalam latihan-latihan itu kan biasanya katakanlah sebelum kegiatan itu kan ada latihan misalnya. Nah, biasanya itu kan ada beberapa miskomunikasi atau gimana gitu. Pernah tidak selama latihan itu diberikan apa ya, peringatan gitu kan? Atau ya biasanya kan kalau dalam kegiatan itu kan misalnya jam 10 sudah selesai. Kadang-kadang kalau misalnya kalau kan kebetulan juga Bang Dika ini kan pernah di teater ya. Iya. Oh iya. Nah, kan biasanya sutradara kan nuntut atau pelatih itu menuntut untuk supaya target malam ini selesai gitu kan. Iya. Nah, karena dalam sebuah teater itu kan
dibutuhkan tim yang tidak mungkin, di mana kalau salah satu pemain itu tidak ada ya Sangat ketergantungan. ya ketergantungan. Nah itu bagaimana itu biasanya jam 10 janjinya, jam 11 ya kadang-kadang kan biasanya HP-nya mati atau apa itu kan. Nah gimana itu? Nah kebetulan saya juga pernah bukan pernah sih, emang bergabung di teater skuter, Students of Kayung Utara Theater. Masih anggota aktif. Jadi teater skuter juga salah satu faktor yang membangun saya gitu, membangun karakter saya, membangun pribadi saya. Karena di teater itu ya yang paling utama ditanamkan adalah rasa kebersamaan. Dari awal, mau itu pemain, mau itu aktor, maupun itu kru, sutradara, tim produksi, semuanya juga menjadi satu gitu. Tidak ada yang disisihkan atau yang lebih unggul. Tapi di dalam teater kami juga diajarkan bagaimana bekerja sama yang baik, karena ini adalah kerja tim, bukan one man show kan. Jadi ya kalau misalnya hal-hal seperti itu kan ya biasa terjadi. Kadang janji jam 7. Jadi janji jam 7, tiba-tiba mulai latihannya jam 8. Nah, itu kan hal-hal seperti itu memang biasa terjadi di lapangan ya, Pak. Iya, betul. Nah, terus orang tua juga kadang jam 10 udah nunggu gitu. Jadi ya kalau pulang ke rumah jam 11 pasti ditanya, "Emang tadi ngapain?" Terus kok latihan sampai malam gitu kan. Ya sebagai itu apa ya, kita harus bertanggung jawab menjelaskan gitu bahwa tadi di latihan begini, kemudian orang datangnya jam segini, ya kita harus menyesuaikan bagaimana. Kemudian ya ini bagian dari proses, apapun itu inilah resikonya gitu, bilang ngasih pemahaman sama orang tua. Ya akhirnya orang tua alhamdulillah bisa memahami. Iya. Oke, Bang Diki. Bang Dika. Ya, Bang Dika, nih maaf saya maaf banget ya, selalu kelupaan nih Bang Dika ya. Malam udah tua ya Bang Dika. Nah, gini Bang Dika, dengan adanya pengalaman seperti itu, nah apa yang dirasakan Bang Dika dengan dampak dari banyaknya aktivitas yang dilaksanakan sampai saat ini gitu? Ya pasti tadi sampaikan bahwa apa yang dilakukan kalau bicara masalah kegiatan sosial ini kan tidak ada materinya, kan mungkin tadi berkat dukungan orang tua. Nah sekarang dampak apa sih dirasakan kalau kita berorganisasi atau beraktivitas positif yang sampai saat ini dirasakan oleh Bang Dika gitu? Oke. Untuk dampak dari apa yang saya lakukan sampai sekarang ini memang ada secara langsung maupun tidak langsung gitu. Kadang ada beberapa hal yang kita tidak sadari bahwa di alam bawah sadar kita gitu, ketika kita berhadapan dengan orang maupun di dalam organisasi atau di masyarakat, karena tadi sudah mendapatkan bekal dari kegiatan-kegiatan sosial yang kita ikuti, itu akan lebih mudah gitu, Pak. Jadi itu dampak yang secara tidak sadar kita dapat dari organisasi yang kita ikuti, seperti itu. Kemudian untuk dampak langsung yang saya rasakan sih terutama dalam pengembangan diri gitu. Itu sangat berguna, Pak. Sangat berguna sampai saat ini, sangat berguna. Apa bentuk pengembangan diri itu? Nah, kalau misalnya seperti public speaking, berbicara di depan umum ya. Nah, malah ini kadang-kadang bahasa Inggris apa? Lanjut. Jadi di organisasi itu kita diajarkan bagaimana menyampaikan pendapat yang baik dan benar, supaya pendapat tersebut bisa dipahami oleh anggota lainnya. Nah, dampak itu langsung saya rasakan ketika berkuliah seperti itu kan, kadang harus presentasi di depan kelas, kadang harus presentasi di depan dosen. Karena tadi sudah mendapatkan bekal dari berorganisasi. Nah, ketika melakukan suatu hal tersebut, terasa lebih mudah, lebih gampang gitu. Ketika ngomong sudah harus terorganisir, apapun yang disampaikan sudah terencana, sudah tertata. Jadi dan itu juga memudahkan ketika menghadapi beberapa situasi yang sulit, ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita di luar kapasitas kita untuk menjawabnya. Nah, karena tadi sudah dibekali ilmu public speaking dan sebagainya, kita juga dapat menghandle pertanyaan-pertanyaan itu, Pak. Gitu ya. Seperti itu.
Dia tidak canggung lah lagi Ya, tidak orang canggung. itu tidak bergegar gitu. Oh iya, satu lagi. Kemudian manfaat lainnya itu ya apa ya? Rasa peduli yang tinggi. Kepedulian yang tinggi. ya. Kemudian karena kita di organisasi bukan kerja sendiri, bukan kerja perorangan, jadi kepedulian terhadap teman-teman juga meningkat juga gitu ya adalah gitu karena di organisasi diajarkan tentang kebersamaan dan segala macam. Kemudian yang akan dihadapi di masa depan ini kan bukan suatu hal yang mudah. Kalau kita tidak dibekali soft skill dari kegiatan-kegiatan sosial yang kita dapatkan, ya dari mana lagi gitu kan? Kalau misalnya di sekolah ya kita tentang cuma belajar akademik dan sebagainya macam. Tapi soft skill yang kita perlukan di masa depan itu bisa kita dapatkan di berbagai macam kegiatan sosial gitu. Oke. Luar biasa ya dampak dari yang dirasakan oleh Bang Dika ini kan. Ini Bang Dika dulu pernah kalau tidak pengalaman bahwa sini sekolah misalnya. Nah, sempat juga ada ini, mohon maaf nih ya, bahwa prestasi yang pernah diraih itu ya karena biasanya kalau di sekolah itu kan akademik itu yang lebih ditonjolkan. Nah, kadang-kadang dukungan itu ya khususnya agak bagaimana gitu kan, respon dari ya tergantung pada tenaga pendidiknya biasanya atau guru-guru di sekolah misalnya, bahkan pimpinan kepala sekolah biasanya. Nah, kan biasanya anak-anak yang biasanya kegiatan di luar itu kan banyak meninggalkan pelajaran. Nah, ini kan juga untuk yang lainnya juga mudah-mudahannya menginspirasi bagi ya. Ini kan tentunya ada ya dilema sebagai orang tua dengan pihak sekolah misalnya. Nah, tentunya dalam prestasi akademik. Nah, ini bagaimana itu menyikapi hal itu? Karena kadang-kadang kan ketika di luar itu meninggalkan 1 minggu pelajaran, nah keluar untuk kegiatan. Nah, bahkan biasanya ada sekolah tertentu yang di mana ya kalau anak-anak memiliki prestasi itu biasanya agak gimana gitu ya. Bagaimana itu? Ini pengalaman ya. Jadi bukan berarti di tempat sekolahnya Bang Dika seandainya ini mengalami ini ya mungkin bagaimana mungkin banyak teman-teman yang di luar sana mengalami suatu hal yang semacam itu ketika ingin berproses di luar sekolah terkadang dapat beberapa hambatan seperti ketertinggalan akademik, kemudian beberapa ya kan kita juga perlu kan kadang tidak hanya di sekolah gitu. Perlu pengembangan diri di luar. Kadang juga kita ketertinggalan pelajaran, kemudian materi dan segala macam. Dan itu juga berdampak gitu performa kita ketika di kelas. Nah, ketika di kelas, ketika kita meninggalkan suatu pelajaran, guru juga nanti ketika melihat kita bergabung di kelas tapi tidak mengikuti pelajaran, itu juga membuat bisa jadi guru juga jengkel ya kadang kalau misalnya kita ketertinggalan di kelas. Nah, cara menyikapinya yaitu balik ke diri kita sendiri sebagai seorang yang berproses. Kita harus bisa bertanggung jawab gitu terhadap hal yang udah kita mulai, terhadap hal apa yang udah kita rencanakan. Nah, ketika di sekolah nanti ya kita juga harus bisa menghandle itu. Ketika berproses di luar, ketika berproses di luar sekolah, kita membawa sesuatu misalnya, membawa nama pribadi atau membawa nama organisasi. Kita bertanggung jawab terhadap organisasi yang kita ikuti, terhadap kegiatan yang kita ikuti. Tapi tidak harus dilupakan bahwa kita juga seorang pelajar yang memiliki tanggung jawab untuk belajar di sekolah. Nah, maka dari itu saya bilang tadi bahwa sebenarnya itu kembali ke diri si eksekutor itu sendiri, kembali ke diri anaknya sendiri bahwa harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dimulai. Terkadang juga banyak omongan-omongan yang mengatakan bahwa apa sih kamu tuh ikut kegiatan di luar, ndak nambah nilai kamu kok, ndak berpengaruh kok nantinya ke depan gitu. Ndak akan ngasih dampak apa-apa kok sama kamu kayak gitu misalnya. Nah, kadang banyak pemikiran-pemikiran yang masih mengasumsikan bahwa
sekolah itu nomor satu, bahwa sekolah itu adalah segalanya, kayak gitu. Nah, saat ini tidak dapat kita pungkiri bahwa berproses tidak hanya di sekolah, berproses tidak hanya di dalam kelas, bahwa kita juga harus mengimprovisasi diri, mengdevelop diri untuk tetap terus berkembang di luar sekolah dan di dalam sekolah. Nah, terkadang ketika mendapatkan tantangan semacam itu, ketika mendapatkan hambatan seperti itu, ketika ingin pergi melakukan kegiatan di luar sekolah selama beberapa hari atau mengikuti kegiatan sosial beberapa hari di luar sekolah, kadang juga tidak dapat dipungkiri, mungkin teman-teman juga merasakan bahwa ada beberapa eh, orang-orang yang beranggapan bahwa anak ini akan dapat nilai yang rendah gitu. Anak ini tidak akan bagus akademiknya. Dan satu hal yang perlu kita sadari bahwa kecerdasan anak itu kan bukan hanya di bidang akademik ya, Pak. Kecerdasan anak itu juga banyak gitu, banyak di berbagai bidang, misalnya di bidang olahraga, atletik, eh, banyak sepak bola dan segala macam. Kemudian di bidang seni bisa berteater, bisa bermain film, bisa radio dan segala macam. Dan keterampilan itu, soft skill seperti itu memang hanya beberapa orang yang mendapatkan, dan tidak bisa kita pukul rata bahwa semua anak harus pintar, semua anak harus matematikanya harus 8, harus 9. Kemudian semua anak bahasa Inggrisnya harus 9. Tidak bisa kita memaksa bahwa ikan harus bisa memanjat, monyet harus bisa berenang, seperti itulah kira-kira analoginya. Nah, jadi berangkat dari sini, kita sebagai pelajar, sebagai seorang eksekutor dari apa yang kita buat, kita harus memiliki tanggung jawab di luar dan di dalam sekolah. Seperti itu, Pak, kira-kira. Luar biasa ya. Sambil minum. Iya. Sambil minum. Oke. Saya tertarik tadi dengan bakat, minat, bahwa setiap individu itu kan fitrahnya berbeda-beda ya. Seperti saya pernah membaca buku Karen Armstrong itu kan, bahwa Karen Armstrong dalam bukunya Sekolah Para Binatang, di mana binatang itu macam-macam, ada ikan seluang, ada ikan kancil, ada kancil, ada ikan seluang, ada tupai kan. Nah, dia mengatakan bahwa selama ini pendidikan yang hari ini dilakukan adalah seolah-olah memaksakan, sehingga mengabaikan potensi-potensi yang terpendam. Ya, bukan yang terpendam. Misalnya tadi seperti para binatang, kata Karen Armstrong, misalnya begini, pelajaran berenang. Nah, di situ ada ikan seluang, ada kancil, ada tupai, ada binatang-binatang lainnya yang dimana mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Kan tak mungkin kalau kancil itu sebenarnya pandai laju kencang larinya kencang. Tiba-tiba diberikan pelajaran berenang. Akhirnya dia tetap dia latihan berenang tapi tidak maksimal. Padahal potensinya berbeda. Tapi justru yang lebih unggul itu adalah si ikan seluang tadi ya. Karena memang dunia dia gitu. Nah, ini salah satu contoh saja bahwa tadi betul saya sependapat bahwa pendidikan hari ini memang banyak mengabaikan potensi-potensi anak yang dimana mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Ada kemampuan yang bentuk visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik. Nah, ini kebetulan juga kita guru jadi agak sedikit lah ya. Oke, Bang Dika, nih. Nah, bagaimana sambutan? Nah, ini sambutan pihak. Apakah ada semacam bentuk apresiasi? Kalau orang tua sih pasti ya, pasti apresiasinya pasti ada. Nah, minimal jalan-jalan ke mall lah misalnya. Atau diberikan apa? Nah, kalau pihak lembaga itu sendiri biasanya seperti apa sih reward yang diberikan khususnya bagi anak-anak yang tadinya ya memang di sekolah itu kan bermacam-macam tipe nih. Ada tipe yang memang mereka membutuhkan anak-anak yang akademik tadi kan. Ada juga yang mendukung. Nah, itu bagaimana pendapat Bang Dika? Ini maaf nih teman-teman, ini juga mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi atau motivasi bagi lembaga pendidikan bahwa ada anak-anak di sekolah yang mereka memang di akademiknya lemah, tetapi di non akademiknya dia
dia mampu, itu bagaimana itu? Ya, sebenarnya bentuk apresiasi itu berbagai macam ya Pak. Ya. Berbagai macam. Ada yang di depan, langsung di depan kita bilang selamat ya, seperti itu. Ada yang terselubung seperti itu. Jadi bentuk apresiasi itu bermacam-macam. Dan reaksi orang terhadap apa yang kita lakukan juga bermacam-macam. Khususnya di lembaga pendidikan itu ada beberapa ya guru-guru saya memang mostly menghargai gitu, memberikan apresiasi. Terkadang kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan apa yang sudah saya lakukan di luar sekolah, sekolah mempercayakan kepada saya seperti itu. Seperti kamu udah pernah kan ikut ini misalnya, tolong dong kamu bantu kami kegiatan sekolah ini tentang ini seperti itu. Jadi bentuk apresiasinya seperti itu sih Pak, lebih ke ya memanfaatkan apa yang sudah kita punya seperti itu Pak. Kemudian ada juga beberapa yang menganggap bahwa apa yang kita lakukan sebagai orang yang pengen berproses di luar sekolah itu kadang juga dianggap tidak penting seperti itu Pak. Kadang dianggap tidak memprioritaskan sekolah. Kadang biasa dibilang seperti itu. Kamu ini sering ikut kegiatan di luar, kamu harus memprioritaskan sekolah dong katanya, kayak gitu kan. Padahal ya memang kami pelajar dan memang memprioritaskan sekolah karena dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu kami di sekolah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang tidak memprioritaskan sekolah itu juga tidak bisa seperti itu. Ya, ini jadi pengalaman ya. Setiap anak yang di sekolah itu, saya juga dulunya kan pelajar ya, sama-sama pelajar. Jadi tetap memprioritaskan sekolah. Misalnya ada tugas sekolah, ya tetap dikerjakan walaupun kita seminggu di luar sekolah berkegiatan, kita juga tetap ada di kepala nih bahwa ada tugas dari bapak ini atau ada tugas dari ibu nih. Ya juga ada apa ya, semacam perasaan beban kalau misalnya tidak mengerjakan tugas tersebut gitu Pak. Jadi tetap memprioritaskan sekolah dan apresiasi yang diberikan dari sekolah juga berbagai macam sih Pak, bermacam-macam. Nah, kalau berkenaan dengan nilai akademiknya, apakah selama misalnya meningkatkan lebih banyak aktivitas tadi, misalnya ada kegiatan, bagaimana grafik prestasinya? Apakah itu biasanya ada juga guru yang mereward itu menjadi salah satu penilaian non otentik, ya kan? Nah, salah satu prestasi yang meskipun di akademik tidak ada, gitu kan? Tapi ada nilai sikap dan itu ada, ya kan? Anak yang berprestasi. Nah, ini bagaimana grafiknya itu kan biasa akan mempengaruhi biasa orang tua begitu anaknya kegiatan ekstra kegiatan tiba-tiba menurun. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi orang tua. Bahkan ya pada akhirnya mereka sebagai orang tua ya agak sedikit bagaimana sehingga agak lebih membatasi kegiatan-kegiatan anak di luar gitu. Gimana itu Bang Rizky? Memang ya mungkin teman-teman juga merasakan bahwa orang-orang tua kita saat ini ketika kita berkegiatan di luar itu mengkhawatirkan akademik kita di sekolah. Gitu. Dilihatnya anak di rumah jarang, tapi bukan pergi untuk kegiatan akademik. Nah, orang tua juga mulai curiga, wah gimana nih nanti nilainya turun pasti kayak gitu kan. Dan orang-orang tua kita juga sekarang memang dari dulu sampai sekarang tetap memprioritaskan nilai akademik. Nah, untuk saya sendiri sih beberapa kali sempat goyang di akademik, tapi sempat pulih lagi Pak. Jadi pas awal-awal SMA sibuk di teater, sibuk di ya berbagai macam, ada pramuka dan sebagainya. Tapi alhamdulillah waktu itu kalau tidak salah itu alhamdulillah masih 3 besar di kelas. Nah, kemudian mulai naik kelas 2 ikut diklat paskibraka provinsi yang kurang lebih waktunya itu sebulan. Jadi sebulan saya meninggalkan sekolah. Itu sempat turun ke peringkat 4 di kelas begitu. Tapi ketika melihat nilai yang seperti ini dan kegiatan yang kita lakukan seperti itu jadi pemicu Pak, pemicu diri sendiri bahwa wah kok aku bisa kayak gini ya, kok aku turun kayak gitu. Jadi orang tua juga
walaupun kita udah ikut kegiatan di luar, dilihat nilai akademik kita turun, juga diingatkan, juga dikasih caution gitu, wanti-wanti jangan sampai turun lagi nih gitu. Kok bisa turun? Padahal ini ya saya juga coba jelaskan. Nah, di rumah kan abang ikut kegiatan ini, kegiatan ini. Jadi ya mohon dimaklumi. Gitu. Ya, tapi jangan diulangi lagi katanya misalnya gitu. Jadi ya pemicu lagi. Akhirnya waktu itu peringkat 4 di semester pertama di kelas 2 SMA, terpacu lagi di semester 2 harus membalikan keadaan yang sebelumnya turun harus distabilkan lagi. Jadi intinya balik ke diri sendiri, manajemen waktu, mengatur bagaimana kapan harus berorganisasi, kapan harus belajar, tetap bertanggung jawab terhadap kedua hal tersebut, dan mencoba menjelaskan ke orang tua bahwa ya memang kami berproses seperti ini gitu, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di kelas, tapi kami juga butuh kegiatan-kegiatan yang bentuknya pengembangan diri seperti itu Pak. Oke, kita lanjut ini, kita sapa-sapa dulu teman-teman kita ini. Ada yang banyak saya nonton, ada Nopaliana Aspar. Ini siapa nih? Aspar. Itu Bunda ya. Oh, ibunya Bunda ya. Bunda tercinta. Oh, Nopaliana Aspar ya. Ya, Aspar itu nama kakek saya. Banyak juga akunnya, dia ada Bunda Nopaliana, ada Nopaliana Aspar ya. Ya, tidak tahu sih Pak, emang suka main. Oke, selamat malam Bunda. Mudah-mudahannya sehat ya Bunda. Ini anaknya lagi jadi live streaming nih Bunda nih ya. Yang pasti bangga lah ya Bunda dapat anak seperti ini ya. Bunda ada Nurlini, ini tidak asing lagi nih. Ini penonton setia Jam Edukasi. Pokoknya yang paling pertama nonton itu beliau lah. Dia lah istri tercinta. Oke, selamat malam Umi Nurlini. Kemudian ada Rudiansah ini. Juga nonton bersama dia dari Pulau Maya, ada nonton kita. Oh, jauh ya dari Pulau Maya. Kemudian ada Sandi Suga. Ada Bang Miftahul Huda. Bang Huda. Nah, selamat malam Bang Huda. Pak produser kita. Apa kalau dalam film tuh ya apa aja? Sineas. Nah, Sineas Kayong Utara. Yang sudah populer di Kalimantan Barat, di tanah Borneo. Oke, mudah-mudahannya selamat berkarya ya Bang Huda, dan jangan mudah menyerah ya. Dan yang pasti terus berkarya, memberikan terbaik buat untuk tanah Kayong Utara ya. Dan menggali potensi-potensi sejarah ya. Betul. Nah, yang pasti kalau menggali sejarah ini banyak dinamika ya. Nah, itu biasa lah ya. Oke Bang Huda, kita lanjut. Ada Bang Sandi. Nah, Bang Sandi Sugartino Putra ini adalah salah satu tim ya. Sebelumnya ini pecinta lingkungan ya. Iya. Suka naik gunung, cinta alam. naik gunung, turun gunung, mesti naik bukit, turun bukit. Sekarang sudah menjadi tim partner ya. Saya lihat itu sering kegiatan lembaga Simpang Mandiri. Iya. Juga support kemarin ya, menjadi Astrada ya. Iya. Astrada ya. Di film Belangkait. Di film Belangkait ada saya baca di slide dan video-videonya ya. Pakai mic dia teriak-teriak itu action katanya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Sandi ya. Amin. Oke, keren, memang keren Bang Sandi. Kemudian ada Yuni Bunga Haryati Yanti, ini alumni SMK 1 Sukadana ini. Selamat malam Mbak Kak Yuni ya. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Udah selesai kuliahnya kali. Udah selesai. Kemudian ada Rino Andriko. Kenal ya Rino Andriko? Kenal Cari ya? Tahu nanti. Itu biasanya fans. Oh, fans. Alhamdulillah. Kemudian ada Dahlia Endah, ada Siti Komaria. Siti Komaria ini adalah alumni SMK Negeri 1 Sukadana, usaha perencanaan wisata dan ambulansi. Oh, saya kenal. Kenal ya? Kokom nggak salah. Kokom ya, nama digelar Kokom, dan beruntung sekali dia kuliah saat ini sesuai dengan jurusan ya. Sesuai passion ya, Pak. Di Jogja ya. Nah, Jogja urusan pariwisata juga ya. Ya, mantap ya Kokom atau Kak Siti.
Dia juga salah satu siswa berprestasi sebelum di sekolah tuh banyak sekali juga prestasinya. Pernah juga ikut teater ya. Nah, waktu teater SMK waktu tampil pernah ikut ya. Cuma sayang dia tidak dari awal kelas 10, kelas 3 baru ikut ya. Kemudian ada Siti Komariah. Ini Siti Komariah ini Bunda Siti bukan. Oh, tadi Siti. Yang tadi. Saya kira orang sebelah saya juga Siti namanya, Siti Komariah. Kemudian ada Eko Henry Perdana, kenal Bang Eko? Bang Eko. Alumni juga ya, kalau tidak salah itu. Tanya bundanya kalau balik ya, Bang Eko gitu ya. Kemudian ada Neni Minarni juga nonton kita, juga anak UPW kalau tidak salah. Anak TKJ kalau tidak salah. Nah, kemudian ada yang terakhir Yeni Raka. Nah, ini pasti yang fansnya Bang Dika ya. Banyak yang nonton pada malam ini. Oke Bang Dika, sebelum itu kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita pada malam ini. Nah, di masa pandemik, nah ini kan prestasi dan kreasi ini. Apa saja yang dilakukan oleh Bang Dika selama pandemi saat ini kan sudah status mahasiswa ya. Alhamdulillah. Mahasiswa ikatan dinas di perhubungan ya. Ya, mahasiswa di salah satu sekolah kedinasan. Kedinasan ya. Sekolah atau gimana? Atau perguruan tinggi? Perguruan tinggi kedinasan. Oh, gitu ya. Sekolah kedinasan kalau bahasanya. Kok sekolah lagi gitu? Kalau di apa? Di kedinasan itu sebutnya sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan. Ya, saya dulu juga sempat waktu kuliah di Stein Pontianak, kata dosen psikologi saya, kalian ini bukan kuliah, bukan kuliah di perguruan tinggi katanya. Karena masih sekolah katanya. Coba lihat di plang nama itu, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Tapi sekarang mahasiswa beruntung. Ya. Berubah menjadi IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Nah, kalau dulu kami saya jadi bahan-bahan Stay. Oke, lanjut Bang Dika. Tadi Bang Dika, pertanyaan saya. Apa yang dilakukan, kan pengalaman-pengalaman yang sudah dirasakan dari SMP sampai sekarang mendapat banyak sekali ya, dari kegiatan bujang membujang dari Kayong Utara sampai Kalimantan Barat, intelijensia, kemudian ada lagi aktif di Pramuka. Nah, saya dengar meskipun belum dilantik ya di Saka Budaya Bakti itu kan, gua pernah dulu di Andalan kan, kemudian pengurus juga di Gudepnya, dan kemudian ada juga ikut paskib sampai diutus menjadi utusan Kayong Utara di Kalbar ya. Iya. Nah, dan kemudian juga dengan sebuah prestasi di bidang seni, pernah juga mendapatkan juara 2 tingkat waktu itu di provinsi ya, yang akan diikutkan di nasional waktu itu kan, membawa sidang Panape ya. Nah, itu pertama kali mengikuti teater kan. Boleh katakan kata sutradaranya yang paling bebal gitu kan. Waktu itu ya. Beliau ini karena di apa ya, dalam artikulasi lah ya. Ya, susah memang. Susahnya memang ya. Tapi karena udah terbiasa dilatih, insya Allah ya. Nah, kemudian juga saya menjadi pentas mengisi pentas utama ya. Ya, Sel Karimata. Sel Karimata yang waktu itu yang tidak jadi ditonton oleh presiden waktu ya. Gara-gara hujan. Hujan gitu. Lagi ujung-ujungnya lagu dangdut ya. Iya. Hujan. Hampir mau lihat Pak Jokowi sebenarnya mau datang itu mau nonton pertunjukan teater waktu itu. Cuman saya karena hujan, hanya dipending ya, kelamaan akhirnya teater Pak Jokowi tak sempat untuk nonton teater. Oke, kita kembali tadi pada kegiatan aktivitas positif yang dilakukan di masa pandemi ini apa sih Bang Dika? Oke, kegiatan aktivitas utama saat ini yang saya lakukan itu ya kuliah, karena ya kan saya berkuliah di sekolah kedinasan yang sifatnya asrama karena situasi pandemik seperti saat ini. Jadi kami dirumahkan gitu. Dirumahkan ya? Dirumahkan. Tetap belajar di rumah, tetap berkuliah tapi jarak jauh. Tapi bukan dibuat rumah ya. Tapi dirumahkan. Dirumahkan, tetap beraktivitas seperti di kampus tapi cuman beda tempat. Jadi kami tetap beraktivitas seperti kuliah, olahraga, kegiatan-kegiatan fisik, pengembangan diri dan lain-lain.
Cuman kegiatan utama ya belajar, kuliah, dengan dosen ke kuliah jarak jauh, Zoom, Meet, segala macam. Kemudian juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Iya. Cuman ya tetap apa namanya? Tetap ingin lebih dari itu. Terakhir kemarin saya alhamdulillah dilibatkan pada situasi pandemi kemarin, kami dilibatkan di pembuatan film Perang Belangkait. Iya, Perang Belangkait ya. Ya. Sempat ya. Sempat. Syuting ya. Jadi di situasi pandemik dengan mentaati protokol kesehatan, saya terlibat di film itu sebagai Aji di film Perang Belangkait. Nah, jadi kegiatan-kegiatan seperti itulah yang saat ini saya sedang lakukan, Pak. Tapi yang utamanya ya kuliah. Ya. Jadi selama di masa pandemik ini kebetulan menjadi mahasiswa dari sekolah kedinasan ya. Nah, sempat juga ikut di dalam produksi film Belangkait ya, yang dibiayai oleh pemerintah pusat ya. Yaitu melalui fasilitasi kebudayaan ya. Nah, selama ini berarti kita udah mengarah kepada Perang Belangkait ini ya. Nah, tahapan pertama yang dilakukan oleh Bang Dika sebelum itu memerankan Aji kalau tidak salah ya. Iya, sebagai Aji. Nah, Aji itu kan biasanya naskah itu kan tidak mudah untuk dihafal, tidak mudah untuk diekspresikan dalam bentuk peran itu kan. Nah, ini bagaimana itu cara atau teknik atau metode, nah sehingga Bang Dika mampu ya untuk memerankan Aji dalam Perang Belangkait. Oke. Sebelumnya saya tarik ke belakang dulu, Pak. Saya tadi seperti yang dimention Pak Jamani, saya ikut berproses dalam teater skuter, teater Student of Payung Utara Teater, itu kelas 3 SMP. Nah, pada saat itu juga dilema karena pada saat itu sedang ujian nasional pada saat itu, Pak. Tapi ya tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tetap tanggung jawab gitu kan. Kemudian ya dari kelas 3 SMP itu saya mengikuti proses latihan kira-kira 3-4 bulan menuju ke perlombaan atau pementasan teater. Itu saya benar-benar belajar dari nol. Saya benar-benar tidak tahu apa itu teater, apa itu aktor, bagaimana reading, bagaimana artikulasi, pernafasan, diafragma dan segala macam. Saya benar-benar katakanlah buta lah terhadap hal itu karena memang belum pernah terjun sebelumnya. Nah, bergabung di teater skuter itu banyak hal yang saya dapatkan. Bagaimana proses reading, bagaimana proses penjiwaan, bagaimana proses untuk masuk ke dalam suatu cerita. Karena saya beranggapan bahwa teater ini seni yang complicated gitu, Pak. Sangat complicated. Perlu musik, perlu penjiwaan, perlu penataan panggung yang tepat, penataan rias yang sesuai dengan karakter, kemudian ya segala macam yang menurut saya cukup komplit gitu di dalam teater. Bagaimana mengolah perasaan, mengolah otak, mengolah hati, mengolah tubuh supaya apa yang ingin kita sampaikan ke audiens atau penonton itu sampai. Dan teater ini one take, jadi tidak cut and shoot. Jadi kita tidak ada pengambilan pentas 2 kali. Dan kami dituntut untuk sempurna di penampilan teater. Jadi harus benar-benar sempurna. Nah, berbekal dari pengalaman tersebut, kemudian saya mengikuti casting pada film Belangkait. Saya juga mengikuti proses reading, proses blocking dan segala macam. Dan itu juga alhamdulillah sudah pernah saya dapatkan dalam pelatihan pementasan teater. Jadi ya proses reading yang cukup lumayan lama karena seperti yang tadi dibilangkan artikulasi saya juga dulu juga kacau seperti itu. Jadi reading yang panjang, kemudian cara pemenggalan kata, penjiwaan, kemudian menyesuaikan set
waktu, set tempat, set keadaan, yang dimana itu juga membutuhkan banyak waktu. Oke. Gitu Pak. Sedikit saya ceritakan tentang kan biasanya kalau seorang aktor itu kan dia memahami ya, bukan hanya naskah yang menjadi tanggung jawab yang harus diperankan, tetapi juga membaca seluruh isi dari naskah tersebut. Nah, mungkin dapat menceritakan sebuah naskah Perang Belangkait yang ditulis oleh Miftahul Huda ya. Ya. Di dalam sebuah pementasan atau perfilman, kami para aktor itu memang dituntut untuk membaca naskah secara utuh dari awal, bahkan dari cover, kemudian sinopsis, pemeran, itu juga kami dituntut untuk mendalami apa sih yang ingin dibawakan dalam pementasan ini atau film ini. Jadi memang membaca naskah secara utuh itu memang penting, karena bagaimana kita bisa masuk ke dalam sebuah cerita atau sebuah pementasan jika kita tidak mengetahui bahwa apa sih yang sebenarnya yang kita bawakan ini gitu. Jadi tidak sembarangan. Iya, gitu, tidak sembarangan. Memang walaupun bukan dialog kita, tapi kita juga harus membaca supaya kita tahu alur ceritanya, kemudian situasinya. Ketika saat kita pada saat waktu kita bermain, ya kita sudah mengetahui bahwa situasinya seperti ini, bahwa kita harus sinkron antara adegan satu dengan adegan lainnya, seperti itu Pak, kira-kira. Jadi memang membaca naskah secara utuh itu memang penting untuk kesempurnaan suatu karya seni, ya khususnya di dalam seni peran gitu Pak. Oke, luar biasa juga ini ya. Berkenaan dengan dunia peran ini ya. Jadi jangan kompleksitas ya di dalam menjadi seorang peran. Tadi saya bicara tentang konten isi dari naskah itu, mungkin apa itu Pak? Apa itu Perang Belangkait? Apa itu Belangkait? Kemudian tokoh-tokoh siapa saja yang mungkin yang menjadi pesan moral untuk bisa ditonton oleh masyarakat, ya kan? Bukan berarti dengan Perang Belangkait ini, yang pasti ini adalah sebuah film yang dramatik ya. Nah, dengan dramatik kemudian konsep yang boleh dikatakan ya ada juga heroiknya gitu kan. Nah, ini kan dari sisi pesan moralnya. Nah, mungkin melalui tokoh-tokoh yang dimainkan. Dapat cerita lah, meskipun tidak menggenapi seperti yang penulis sampaikan yang pernah juga di podcast kita. Bang Huda juga pernah. Bang Huda pernah. Nah, mungkin ini buat menurut pengalaman dari Bang Dika membaca naskah itu. Silakan Bang Dika. Oke. Saya tahu tentang Belangkait, Perang Belangkait ini waktu itu sempat juga dibawakan pementasan teater di Sel Karimata. Jadi waktu Bulang lu ya? Ya, Bulangkait. Dulu Bulang kan? Kita juga tidak tahu informasi ternyata bukan Bulang tapi Belang. Memang namanya pokoknya Bulang. Pokok Bulang. Nah, tapi karena udah kelaziman orang menyebutnya jadi Belang. Jadi sebuah nama kampung kalau tidak salah ya. Belang. Nah, silakan, Kampung Belangkait. Jadi saya tahu tentang Bulang atau Belangkait ini saat pementasan itu tahun 2016, saya diberikan amanah untuk jadi salah satu aktor, yaitu Gusti Panji. Gusti Panji ini adalah seorang raja pada di Kerajaan Simpang yang terletak di Sungai Simpang. Jadi di Simpang Hilir itu ada namanya Sungai Simpang. Sungai Simpang. Pernah sana kan? Alhamdulillah pernah. Sudah pernah ziarah juga ke makam Gusti Panjinya. Nah, sedikit yang saya ketahui tentang film Perang Belangkait ini, film yang seperti yang disampaikan Bapak tadi, heroik dan syarat akan nilai budaya. Jadi di film ini itu membahas tentang perjuangan orang-orang tua kita zaman dahulu, memperjuangkan tanah air dengan segenap kekuatan yang ada Pak pada saat itu. Nah, dan pada saat itu ya dari sejarahnya Belanda ini menetapkan blasting. Blasting? Ya. Apa itu blasting? Nah, blasting itu seperti pajak yang dibayarkan kepada company oleh para penduduk. Dan itu ya memberatkan penduduk. Sebagai raja, Gusti Panji pada saat itu ya
cukup dilema ya pada saat itu antara kalau misalnya rakyatnya tidak mau memberikan itu ke Belanda, rakyatnya bakalan ditindas. Tapi kalau misalnya diberikan, rakyatnya aman-aman saja seperti itulah kira-kira Pak. Iya, gitu ya. Nah, jadi di film ini itu membahas tentang kejadian perang pada saat itu yang dipimpin langsung oleh Raja Gusti Panji di di sebuah kampung yang namanya Belangkait. Dan Belangkait ini juga identik dengan bukan identik memang nama sebuah tumbuhan yang berduri dan beracun yang pada saat itu digunakan sebagai alat untuk melumpuhkan musuh. Pada saat itu Belanda alat untuk melumpuhkan musuh. Nah, peristiwa peristiwa bersejarah inilah yang diangkat dalam film ini. Kemudian ada juga namanya Ki Anjang Samad pada saat itu Panglima Perang Belangkait yang gugur pada saat peperangan itu berlangsung. Seperti itu, Pak. Jadi memang di sini kami pada saat itu ditugaskan bahwa diberikan kepercayaan bahwa film ini bukan film yang main-main. Film ini bukan film yang sembarangan, tapi film inilah yang nantinya akan mengangkat marwah marwah Tanah Simpang, bahwa Tanah Simpang, dan memberikan informasi kepada kaula muda khususnya bahwa dulu orang-orang tua kita itu berjuang melawan penjajah seperti ini loh, dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala kemampuan yang ada. Orang-orang tua kita dulu juga menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan negeri ini. Jadi ini sebagai semacam pemicu lah untuk anak-anak muda bahwa jangan menyia-nyiakan peluang yang ada, bahwa saat ini kita sudah diberikan beberapa kemudahan, beberapa kenyamanan terkait apa yang kita dapatkan seperti teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengangkat marwah martabat di negara kita, khususnya di daerah kita gitu Pak. Iya. Oke, untuk kritik biasanya nggak bilang ada kritik. Nah, ada kritik film itu. Apa yang didapatkan khususnya dalam ya pasti dalam sebuah produksi kan tentunya ada kesan dan pesan yang baik dari suka dan duka ya. Mudah-mudahannya suka bahagia seterusnya. Nah, pasti secara jujur dikatakan bahwa ada mungkin kritik film dari sudut pandang kritik film ya, bukan menyoroti sorotan kelemahan kekurangan, tetapi sebagai kritik film apa yang dialami oleh Bang Dika selama. Untuk pembuatan film ini, produksi film ini ya, dibanding kritiknya, tapi banyak yang saya dapatkan gitu Pak pada saat pembuatan film ini, kebersamaannya terutama bahwa di dalam tim produksi itu kami memang benar-benar ditanamkan rasa kebersamaan dari awal sampai selesai. Itu memang ya kebersamaan yang ditanamkan. Jadi banyak dapat ilmu baru lah tentang itu. Kemudian khusus di filmnya sendiri, karena kita anak daerah yang ingin memajukan budaya, yang ingin mengenalkan budaya kita kepada dunia luar, memang banyak keterbatasan yang kita punya, memang banyak kekurangan yang kita miliki, dan kekurangan itu saya pikir wajar terjadi di dalam suatu produksi. Dan kalau untuk dari segi filmnya ya kalau misalnya kita lihat, kita mungkin tidak bisa sesempurna pembuatan film Avengers. Kita tidak bisa sesempurna pembuatan film-film Hollywood ya, Pak. Ya, tapi memang kita sebagai kader muda, sebagai insan-insan yang memang suka berproses di dalam dunia seni. Ya tetap berusaha yang terbaik. Namun dari usaha yang kita usahakan itu memang banyak terdapat beberapa kekurangan. Seperti misalnya
Kalau misalnya film-film yang Kan lain itu kan banyak. bagus-bagus. Mungkin batasannya ada banyak itu kan ada dalam dunia film itu biasanya ada mulai dari pemeranan, ada artistik, ada penguasaan teknik dan sebagainya itu kan. Nah, mungkin itu dapat dimaklumi lah ya. Yeah. Yang pasti kekurangan-kekurangan itu menjadi bukan sesuatu yang biasa-biasa atau ya biasalah itu kan satu, tapi menjadi sebuah proyeksi ke depannya untuk agar lebih baik. Iya, gambaran. Nah, sehingga ada tapi tanpa diawali oleh awal mengawali memproduksi sebuah film kolosal pertama kali di kalebar itu kan nggak sulit. Nah, ini satu plusnya di situ ya. Nah, tapi berbicara tentang kualitas, saya yakin dengan berbagai banyak kritikan itu tim produksi akan lebih meningkatkan itu bagian dari sebuah kritik film itu bukan menyoroti dari kekurangan-kekurangan, tetapi untuk memperbaiki kedepannya agar lebih baik berkualitas gitu ya. Seperti sama disampaikan oleh Bang Dika tadi kan, banyak sekali kelemahan ya, mungkin tidak nyaman dengan mungkin ada tim medis. tapi itu ya hanya sedikit, saya hanya bertanya kan hanya sedikit saja aja. Oke Bang Dika, ini pengalaman yang luar biasa. Meskipun sambil kuliah tapi tetap beraktivitas dan alhamdulillah sebuah aktivitas positif yang dimana tidak hanya melakukan aktivitas tapi ada nilai-nilai di situ ya. Tadi salah satunya adalah nilai-nilai bagaimana kita ini untuk mengangkat khasanah budaya kita, bagaimana kita merasakan perjuangan orang-orang terdahulu mempertahankan kemerdekaan tadi ya, supaya bebas dari penjajahan ya. Nah, itu di era dulu kan harus angkat senjata, tapi sekarang tidak angkat senjata lagi ya. Karena banyak kemudahan yang kita dapatkan. Sekarang kalau di media sosial itu bukan lagi senjata, tapi kita berhadapan dengan hoax. Iya, kemarin seperti isu yang beredar, mungkin Bapak tahu tentang Dewa Kipas yang catur itu, Pak. Dewa Kipas. Nah, itu kan kita netizen itu kan menyerang gitu kan, menyerang dengan jari kita bukan dengan senjata lagi. Kemudian ada kemarin yang isu atlet badminton yang tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan itu kan sampai ya netizen Indonesia cukup militan lah bisa dibilang seperti itu. Sampai ke ban akun penyelenggara Olimpiade itu. Oke, sangat luar biasa ya Bang Dika. Memang pasti saat ini kita harus generasi muda harus menyesuaikan untuk saat ini kita di banyak teman-teman kita yang menyebarluaskan yang tanpa teliti, tanpa telaah, hoax sehingga memperpecah integrasi bangsa. Nah, jadi adanya perpecahan akibat tadi banyaknya informasi-informasi yang tidak benar. Kita juga tidak tahu ini namanya dunia maya kan begitu. Maya. Jadi harus ada investigasi, ada filter, nah kan, atau bahasa itu ya lihat sumbernya dari mana, siapa yang bertindak bertanggung tidak ya kan. Nah, ketika suatu konfirmasi dengan baik udah valid baru bisa disebarkan. Oke, ini kita sapa ada ini rupanya ini Bu Yeni ini ya Bu pernah ngajar bahasa Inggris kalau tidak salah dulu. Oh, ya Miss Yeni ya. Nah, ini ada Erwin Suwito juga alumni SMK. Nah, ada Pak Ahmad Juardi. Halo, selamat malam Pak Ahmad. Mudah-mudahannya sehat nih. Amin. Pak Ahmad sekarang suka sakit pinggang. Oh gitu ya. Nah, suka sakit pinggang beliau dan alhamdulillah sekarang udah sehat. Ada beberapa bulan beliau sakit. Mudah-mudahan Pak Ahmad selalu sehat. Ini adalah sahabat saya yang dari awal ya waktu saya tempat mengajar memang luar biasa. Ya, yang tak pernah gimana ya kalau cuman tidak pernah dipukul ya. Orang yang tak pernah marah, selembur, santai saja. Tapi otaknya main. Selamat malam Pak Ahmad, mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Ahmad. Sampai bertemu nanti di bulan Ramadan, penuh keberkahan ya Pak Ahmad ya. Nanti mintalah di bulan Ramadan insyaallah segala apa permintaan itu dikabulkan. Amin. Tapi jangan minta nambah lagi ya. Cukuplah Khadijah dulu, nanti Aisyah baru ya. Intermezzo ya Bang Dika. Oke Bang Dika, di sini ada Hestia juga alumni SMK Negeri 1 Sukadana.
Beliau juga saat ini kalau tidak salah kuliah juga di Yayan Pontianak mengambil jurusan tarbiyah. Nggak tahu lah kenapa dia mengikuti jejak senior. Oke Bang Dika, kita sudah hampir 1 jam nih Bang Dika. Untuk seperti biasa ya dalam podcast kita ini ada post yang dimana bisa menjadikan pernyataan-pernyataan bijak itu menginspirasi lah untuk buat adik-adik kita atau kawan-kawan. Kebetulan Bang Dika juga masih muda. Yang pasti hari ini kita tadi dapatkan banyak pengalaman misalnya Bang Dika bahwa beraktivitas positif, organisasi positif itu tidak selamanya tidak selamanya merugikan. Tapi kalau kita dengan baik memanajemennya, maka kita akan merasakan ya salah satu aktivitas yang dilakukan. Nah, supaya apa? Biasanya itu banyak nyesal kemudian hari. Betul. Kenapa dulu aku udah gitu? Ya, betul. Sering kayak gitu. Nah, yang kedua, dengan adanya banyak motivasi positif, minimal kita menghindari pergaulan-pergaulan yang saat ini luar biasa gitu. Nah, belum selesai SMA biasanya itu kan tiga tahun, biasanya 2 tahun, setahun selesai kan. Tapi punya ijazah cum laude ini, Pak. Ada ijazahnya paket namanya. Tapi bukan pokoknya ya paket ya. Nah kemudian dengan aktivitas itu juga dapat menciptakan satu potensi baru, ya kan, pengalaman baru, dan sehingga kita dapat berproses dan yang pasti tidak akan pernah berhenti untuk berproses. Yang pasti berproses lebih baik daripada sebelumnya, lebih baik dan lebih baik gitu. Nah kemudian selama masa pandemi, alhamdulillah meskipun dengan kesibukan kuliah pertama dan semester awal ya kan, masih juga berkarya dan alhamdulillah karyanya sudah menasional yang sampai saat ini ya menjadi satu ikon Kayong Utara, khususnya untuk bagaimana memperjuangkan nanti di mana Matan itu harus punya istana. Ya betul. Nah, Simpang, kerajaan Simpang. Melalui itu tadi kontribusi berinfak untuk istana lewat karya ini kan luar biasa, sebuah terobosan yang baik sekali ya. Nah, kemudian ya sampai saat ini Bang Dika tetap enjoy gitu kan, meskipun kuliah dirumahkan tadi dirumahkan. Nah, dan yang pasti dukungan dari kedua orang tua. Apalagi seorang bunda, ibu itu kan juga seorang aktivis ya, bapaknya juga ya. Oke Bang Dika, kita sudah cukup lama juga kita berbincang-bincang malam ini. Yang pasti kita meminta untuk Bang Dika menyampaikan sepatah dua patah sebagai closing statement kita pada malam ini. Silakan Bang Dika. Oke, ini mungkin juga sebagai reminder ya untuk diri saya sendiri, bahwa khususnya untuk kawan-kawan yang di luar sana yang umurnya mungkin masih sebaya dengan saya atau adik-adik saya, bahwa jangan takut untuk memulai seperti itu. Jangan takut untuk memulai dalam hal positif, tapi jangan takut untuk memulai hal positif. Terus mengembangkan sayap setinggi mungkin. Terus berkarya lebih banyak, lebih baik, dan jangan lupa manajemen diri, manajemen waktu, manajemen diri, kemudian doa kedua orang tua itu penting. Dan untuk teman-teman juga jangan terlena dengan masa muda yang kita dapatkan saat ini. Mungkin kita saat ini merasa sehat, merasa kuat, merasa tidak perlu yang namanya berproses, misalnya di dalam bidang sosial ya, ataupun di organisasi-organisasi. Jangan merasa puas terhadap apa yang kita dapatkan saat ini, jangan merasa nyaman terhadap apa yang udah kita dapatkan saat ini, tapi teruslah berproses, teruslah berkarya, teruslah melangkah lebih daripada sebelumnya, dan jangan sampai menyesal di kemudian waktu. Ya, nanti ketika sudah berumur, sudah mempunyai keluarga, tapi kita tidak mengukir masa muda kita seindah mungkin, nanti pada akhirnya akan menyesal. Dan jangan sampai terjadi hal seperti itu, khususnya untuk anak-anak muda saat ini. Itu, Pak. Luar biasa ya Bang Rizky close statement-nya.
Demikianlah bincang-bincang kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Dika, kita tetap selalu berproses. Amin. Jangan pernah kita puas ya. Yang puasnya bukan berarti tidak puas karena ambisi, tetapi tidak puas untuk meningkatkan kualitas diri untuk agar lebih baik. Dan saya tambahkan tadi, kalau udah akhir balik jangan lupa sholat 5 waktu. Betul. Ya, jangan lupa sholat 5 waktu. Untuk laki-laki jangan cuma sholat Jumat. Ya, apalagi sholat satu Syawal. Sholat Lebaran. Oke, demikian teman-teman, kali ini Jam Edukasi undur diri, dan sekali lagi selamat menyambut bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah. Ramadan Al-Mubarak, marhaban ya Ramadan. Dan mudah-mudahan kita berjumpa di bulan Ramadan dan melaksanakan puasa sebagaimana perintahnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sekian dari kami Jam Edukasi yang pasti mengedukasi, menginformasi, dan menginspirasi. Salam edukasi. Terima kasih. Alhamdulillah juga ya malam ini enggak ada gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, dan teman-teman dan aman terkendali dan pasti malam ini dan kita memakai masker dan jaga jarak dan mencuci. Baik teman-teman, saya Jam Edukasi kembali berbagi informasi pasti dan edukasi, mengedukasi, memotivasi dan inspirasi. Tapi sebab itu Jam Edukasi pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan marhaban ya Ramadan 1442. Selamat datang hanya kita berikan kesempatan pada umur
kerukunan, bulan penuh hikmat, dan bulan penuh keberkahan. Jadi teman-teman, kita sudah kedatangan seorang tamu yang dimana pada minggu lalu gagal terjadi trouble karena ada gangguan sinyal. Nah, malam ini kita lancar-lancar saja. Nah, seperti apa yang tadi disita, sumber kita yang tiga meski pertama yang biasa dipanggil meski juga pendidikan. Beliau ini adalah musik dan tematika berbagi pengalaman lah pasti ya. Sebelumnya ini mengikat sesuai dengan tema kita, yaitu pemuda di sini berbicara tentang prestasi. Dan sebagaimana informasi yang didapatkan bahwa Bang Dika ini siapa abang ya? Cuma sering bilang abang. Ya. Jadi Bang Dika, bisa diceritakan prestasi yang pernah diraih pun masih beraktivitas berbagai prestasi di antaranya bujang tayong, bujang tambang, bujang Indonesia, kemudian bujang-bujang lainnya lah ya. Nah, Bang Diki, Bang Dika, silakan Bang Dika. Partisipasi, akan komen, like. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pengalaman prestasi mungkin belum terlalu banyak lah, banyak juga ada. Ya secukupnya aja. Secukupnya ya. Ya secukupnya. Karena masih banyak teman-teman yang di luar sana mungkin lebih banyak. Iya. Untuk pengalaman sendiri ya, saya itu suka menyenangi berbagai aktivitas yang sifatnya itu prestasi atau menantang lah Iya. dari SD. Dari SD ya. Iya. Dari SD itu sudah senang kalau tampil ke depan, kemudian berproses menjadi. Iya. Dari SD saya pernah juga lomba pidato, kemudian main drum band juga. Jadi dari belajar dari hal itulah yang menstimulus diri saya sehingga pada saat SMP, SMA dan sampai sekarang tetap suka gitu berproses sampai sekarang. Nah, kemudian di SMP itu juga sempat main drum band, juga alhamdulillah berkesempatan latihan juga olahraga itu dan mengikuti berbagai kejuaraan. Entah dari mana datangnya, tapi ketika mengikuti suatu proses itu untuk menjadi sesuatu, saya suka gitu. Kemudian pada saat SMA, alhamdulillah juga itu terpilih mewakili Payung Utara delegasi Paskibraka Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017. Nah, dari situ saya belajar banyak hal bahwa apa yang terjadi sama pemerintah itu, apa yang saya lakukan
banyak manfaat. Jadi setiap ada peluang saya selalu ambil. Setiap ada kesempatan saya selalu kejar, dimana terbukti bahwa peluang-peluang itu juga baik untuk orang. Gitu. Mungkin tips yang dapat diberikan sehingga bisa Oke. Sebenarnya tuh tantangan tuh datang dari diri sendiri. Tantangan itu yang paling besar tuh datang dari diri sendiri. Dimana cenderung kan kita khususnya anak muda sekarang tuh mager, malas gerak. mager malas gerak ya. Oh, ada istilah mager gitu. Iya. Jadi Belajar praktik kan. Ya. Praktika. jadi ya sebenarnya musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Kadang ada saatnya juga kita merasa malas, merasa bahwa apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan apapun. Nah, jadi Dari duitnya lah. nah, dan kadang teman-teman atau saya sendiri lah kadang mengukur suatu pekerjaan itu kadang juga dengan uang. Nah, bahwa tapi sebenarnya itu juga, nah itu yang saya bilang tadi, tantangan itu dalam diri kita sendiri. Jadi untuk tantangan itu lawannya juga diri kita sendiri, dan datangnya dari diri kita sendiri, kemudian melawannya juga dari diri kita sendiri. Dan yang paling utama adalah cara menyelesaikan tantangan tersebut, cara melewati tantangan tersebut adalah manajemen diri, kemudian mengatur bagaimana sih kedepannya, kemudian aku nih mau jadi apa kedepannya. Jadi sehingga kita menghadapi tantangan tersebut agak lebih mudah gitu. Karena mengacu ke masa depan. Kalau misalnya kita bahas alasan sekarang, ya kedepannya mau jadi apa. Kemudian